Dengan ilmu pengetahuan, maka setiap manusia akan bisa mendapatkan sebuah kebenaran melalui proses-proses tertentu, baik dengan melakukan penelitian ilmiah maupun dengan berbagai cara lainnya. Ilmu pengetahuan dalam Islam dipandang sebagai kebutuhan manusia dalam mencapai kesejahteraan hidup dunia dan memberi kemudahan dalam mengenal Tuhan. Oleh karena itu, Islam memandang bahwa ilmu pengetahuan merupakan bagian dari pelaksanaan kewajiban manusia sebagai makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berakal. Yang selanjutnya, apa yang dimaksud ilmu dalam Islam? Menjadi ilmu atau ilmu pengetahuan. Dalam perspektif Islam, ilmu merupakan pengetahuan mendalam hasil usaha yang sungguh-sungguh atau ijtihad dari para ilmuwan muslim atas persoalan-persoalan duniawi dan ukhrawi dengan bersumber kepada wahyu Allah. Ilmu berakar dari bahasa Arab, yakni ilm atau alim yang berarti mengetahui. Ilmu sendiri secara istilah diartikan sebagai sebuah atau sesuatu pengetahuan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umatnya. Lalu selanjutnya adalah hukum menuntut ilmu. Yang pertama ada fardu kifayah. Hukum fardu kifayah berlaku bagi ilmu yang harus ada di kalangan umat Islam, agar tidak hanya kaum di luar Islam yang menguasai ilmu tersebut. Yang kedua ada fardu ain. Fardu ain hukum tersebut berlaku jika ilmu yang dimaksud tidak boleh ditinggalkan oleh umat Islam dalam segala situasi dan kondisi. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai terdapat beberapa keutamaan ilmu dan orang yang mempelajarinya. Yang pertama, Allah meminta kepada Rasulullah SAW untuk meminta kepadanya agar ditambahkan ilmunya. Yang kedua, Allah mengangkat derajat orang-orang yang berilmu, baik dunia maupun baik di akhirat. Yang ketiga, ilmu adalah warisan para nabi. Orang yang terbanyak memiliki ilmu mendapat bagian terbesar dari warisan tersebut, sesuai dengan yang dijelaskan oleh hadis riwayat Ahmad, Tirmizi, dan Abu Daud, yaitu sesungguhnya ulama adalah pewaris para nabi. Sesungguhnya pula, para nabi tidak mewariskan dinar dan dirham, mereka hanya mewariskan ilmu. Maka dari itu, barang siapa yang mengambil warisan tersebut, ia telah mengambil bagiannya banyak. Yang keempat, menuntut ilmu adalah salah satu jalan menuju surga. Hal ini pun sebagaimana dijelaskan dalam sabda Rasulullah SAW. Yang terakhir, yang kelima, ialah Allah menginginkan kebaikan untuk orang yang berilmu, sesuai yang dijelaskan di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, yaitu siapa yang Allah kehendaki kebaikan baginya, Allah akan memahamkannya dalam agama. Selanjutnya, surat mengenai ilmu, yaitu surat Al-Ankabut ayat 43 yang akan saya bacakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tilka amsaluna nadribuha linnas wa ma ya'qiluha illal alimun. Shadaqallahul azim. Yang mempunyai arti dan perumpamaan-perumpamaan ini kami buat untuk manusia dan tidak ada yang akan memahaminya kecuali mereka yang berilmu. Dan jika kita tafsirkan, dan perumpamaan-perumpamaan ini kami buat dan paparkan untuk manusia agar diambil manfaatnya dan dijadikan pelajaran. Dan tidak ada yang akan memahaminya dengan baik dan sempurna kecuali mereka yang berilmu dan mendalami ilmu pengetahuan tentang Allah, tanda-tanda kekuasaannya dan ketetapannya. Konsep ilmu dalam Islam. Dalam Islam, ilmu pengetahuan memiliki landasan yang kokoh melalui Al-Quran dan Sunnah, bersumber dari alam fisik dan alam metafisik, lalu diperoleh melalui indera, akal, dan hati. Cakupan ilmunya sangat luas, tidak hanya menyangkut persoalan-persoalan duniawi, namun juga terkait dengan permasalahan ukhrawi.
Ilmu-ilmu keislaman seperti tafsir, hadis, fikih, usul fikih, dan teologi sudah berkembang sejak masa-masa awal Islam hingga sekarang. Khusus dalam bidang teologi, Mu'tazilah dianggap sebagai pembawa pemikiran-pemikiran yang rasional. Yang termasuk ilmu keislaman. Ilmu keislaman seperti tafsir, hadis, fikih, usul fikih, dan teologi sudah berkembang sejak masa-masa awal Islam hingga sekarang. Khusus dalam bidang teologi, Mu'tazilah dianggap sebagai pembawa pemikiran-pemikiran rasional. مata-mata kuliah